Nah, mengawali kuliah hari ini, saya akan bahas dulu soal tutorial nomor 4, ya. Baru nanti lanjut teorinya. Ini kenapa saya khususkan membahas tutorial nomor 4, karena tipe soal seperti ini di diktatnya nggak ada. Jadi saya jelaskan dari sini. Coba saya crop dulu ya soalnya. Jadi nanti saat tutorial nomor 4 udah nggak usah dibahas lagi. Oke, coba kita lihat ini. Limit berikut menyatakan turunan dari sebuah fungsi. Jadi ini itu adalah turunan dia. Turunan dari sebuah fungsi. Belum tahu fungsinya. Di titik A. Nah, kita diminta menentukan fx-nya apa. Fx-nya apa dan A-nya berapa itu ya. Nah, coba untuk ini saya akan lihat ke teorinya rumus turunan. Ya. Rumus turunan. Mundur kita sedikit ya, mundur sebentar. Saya cari dulu. Rumus turunan di soal ini cocoknya bentuk yang mana di sini? Bukan yang ini ya, ini H menuju 0 kan? Terus kalau yang satu lagi dy dx. Jadi cocoknya di soal kita adalah rumus turunan yang tengah. Ya, saya crop dulu supaya kita ini mau membalik fungsinya apa itu ya. Nah, tapi di rumus ini adanya T menuju X. Padahal ini X menuju 1. Nah, saya pengen X-nya di depan. Jadi, saya akan jelaskan bahwa jangan terpaku ke X ini. Karena bisa aja saya ganti gini. F aksen di titik B itu bisa aja rumusnya limit T menuju B F T min F. Ini jadi B ya, X-nya semua jadi B. FB per T min B gitu ya. Kemudian boleh aja saya ganti notasi lagi. Ini F aksen B. Yang T-nya saya mau ganti dengan X. Boleh. Gitu ya. Jadi tentunya X-nya beda dengan yang atas. Tapi notasinya X juga. Saya kalau ini mau ganti notasi A ini. Yang penting kan ini B, 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 B. Sekarang T-nya mau saya ganti dengan X menuju B. Boleh ini ya. Menuju B. Ini menjadi Fx gitu kan. Dikurangi Fb. Ininya X min B gitu kan. Paham? Jadi jangan terpaku. Loh kok ini X-nya di sini menuju 1. Ini makan T-nya menuju X. Ya saya ubah-ubah aja gini notasinya. Dengan demikian kita samakan sekarang soal ini dengan limit ini. Maka kita dapatkan fx-nya apa? Setelah melihat ini dan ini, maka saya dapat kesimpulan fx-nya apa? X pangkat 5. Gitu ya. Dan bentuk limit ini adalah sama dengan turunan dari fungsi X di titik berapa? 1. Jadi A-nya sama dengan 1. Kerasa aneh ya. Coba dilihat. Kalau mau dicek ini benar enggak? Ya kita hitung coba. F aksen 1 sama dengan limit apa? Kalau pakai yang kayak gini. X mendekati 1. Fx-nya itu apa? F1 ya. Kalau ini enggak. Apa? Sebentar. Ya fx-nya X pangkat 5 kan ya. X pangkat 5 min
F1 gitu ya. F1. 1 pangkat 5 dibagi X min 1. Sama dengan yang awal kan? Jadi mau mengecek ulang, ini betul nggak F aksen 1? Jadi saya hitung F aksen 1 pakai rumus turunan ini. Nah, dapatnya sama dengan ini. Gitu ya. Oke. Agak susah ya. Dari sini mereka-reka menebak-nebak fungsinya apa dan dia turunan di berapa. Makanya dikasih 3 contoh nanti. Bisa? Ya. Itu kan F aksen 1 itu adalah turun dari MX sendiri kan, X pangkat 5 ya. Kalau itu turunnya kenapa kok A-nya 91 ya? Kan bukannya kalau turunan dari FX harusnya 4X pangkat 4. Bentar. 5X pangkat 4. Sekali lagi. Itu yang F aksen. Yang mana? Yang atas, satu garis atas. Bawah. Nah itu hasil turunan dari FX atau yang mana ya Bang? Oh, itu hasilnya A91. Ini F aksen B. Ya, ini F aksen 1. Ini kan A-nya. Di soal dimintakan ini. Turunan F di A. Jadi A-nya berapa? A-nya ya 1 ini. Ini A-nya. Ya. Saya dapatkan A-nya ini dari sini. Inilah A-nya. Oh, ini. Ini salah ya. Oh ya. Ditanya fungsinya dan ditanya F aksen dari berapa. Gitu A-nya. Turunan di berapa. Oke. Lanjut ya, supaya lebih paham ya. Makanya banyak nih contohnya. Kalian kerjain 2, saya kerjain 3. Enak pisan, harusnya masih terbalik. Saya kerjain 1, kalian kerjain 5 itu. Yang B. Yang D. Nah, kalau ini pasti pakai rumus yang turunannya, notasinya yang ini kan? Karena limit H mendekati 0. Jadi saya harus pakai ini. Rumus yang ini. Saya ambil dulu supaya ingat. Sebenarnya lebih banyak saya ngerjain soal-soal pakai yang ini rumusnya. Jarang pakai yang satunya lagi. Nah. Oke, kita lihat di sini ya. F aksen X itu. Sekarang saya lihat. Di soal ini. Ini berarti apa? F. Nanti yang ngomonginnya susah, bentar. Ini sebenarnya harus ditebak nih ya. Gini, saya tulis dulu di sini. Sama aja, F aksen F aksen A adalah limit H mendekati 0 F A ditambah H min F A dibagi H, betul? Ya ini F aksen X, ini X. F aksen A, ya ini A, gitu kan? Nah, saya punya di soal ini F A tambah H-nya itu adalah yang ini, betul? Yang ada H-nya. Yang ada H-nya. 5/2 ditambah H kuadrat. Bisa nggak menebak FA-nya apa? Hah? 2 plus H kuadrat. Apa? 2H plus H kuadrat. Kenapa? Karena F-nya kan 5/4. Terus di dalamnya nebak sih Pak, nebak. Salah nebaknya. Sebenarnya saya mau nyari fx-nya ya. Fx-nya apa gitu? Fx-nya apa kira-kira? Hah? Ya mau FA atau Fx apa aja tuh? Hah? 5 per apa? Tadi apa? Ada suaranya gitu? Per X kuadrat katanya.
Coba bener nggak? Bener nggak ya? Berarti F A tambah H 5 per ininya X-nya ganti A ditambah H. Cocok ya? Cocok tuh. Kali lagi. Dari ekspresi ini, saya mau menebak fx-nya apa. Nah, yang berperan di x-nya mana? Ini kalau ini A tambah H, ini dia jadi 2, ini kurung. Gitu ya. FA2 tambah H ini. Kalau fx apa? Ini kan A tambah H. Ini 2 tambah H. Berarti A-nya 2. Atau kalau mau bertahap. Jadi di sini A-nya sama dengan 2. Fx-nya sama dengan 5 per X kuadrat. Rada susah saya ngejelasinnya juga. Tapi kalau mau udah nebak gini, diakurin ke depan, ke atas, betul nggak? F A tambah H sama 5 per apa? A ditambah H kuadrat. A-nya 2 tadi. Jadi 5 per 2 ditambah H kuadrat gitu. Ya, jadi harus nebak fungsinya. Si kuning jadi bingung tah. Ini klarifikasi yang bawah ya. Tapi itu dari bentuk ini menebak fungsinya mana. Ini variabelnya. Bayangkan kalau ini X jadi 5 per X kuadrat gitu. Ya, dengan ya tadi A-nya 2. Bisa? Kalau misalnya dicari dari FA-nya itu bisa. F itu kan FA sama dengan 5 per 4. Mana FA? Oh, nggak bisa. FA sama dengan 5 per 4 lah bisa macam-macam. Misal, jadi konstanta nanti fungsinya. Jadi fx-nya juga selalu 5 per 4. Nah, nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali ini masih dalam operasi itu. Nggak bisa lah, susah dari situ kalau udah angka. Harus ada yang H-nya supaya ada rumusan fungsinya. Ya. Nah, kalau udah nebak ini bener nggak saya mau cek F aksen A atau F aksen 2 sama dengan limit mau diakurkan, bener nggak jadi yang atas gitu ya. H menuju 0 kan rumusnya F 2 tambah H min F2 dibagi H. Kalau saya hitung ini F2 tambah H adalah 5 per 2 ditambah H kuadrat. Min F2 masukkan ke fungsinya 5 per 2 kuadrat dibagi H. Limitnya kemana? Limit H menuju 0. Nah, ini ternyata F aksen 2 sama dengan ini. Itu untuk klarifikasi setelah kita menebak ini. Pada susah ya, makanya dibahas khusus. Jadi harus diakur-akurkan ini bentuknya ke sini. Fx apa gitu. Waktu jawab soal harus dijawab sampai batas mana? Ya, ini aja. Udah A-nya 2, boleh yang kayak gini mah langsung. Ya. Kalau nggak yakin ya, buatlah penjelasan sejelas mungkin. Gitu ya. Lagi. Nah, makanya latihan soal yang banyak supaya lancar. Karena yang barusan saya bahas, nggak ada rumus umumnya untuk melihat. Harus mengakur-akurkan rumus turunan dengan limit yang diberikan. Dicoba-coba ya. Lagi ini. Ini pakai rumus yang sama ya. Pakai rumus ini. Saya crop rumusnya. Sini saya crop lagi.
Ini agak bawahan. Pakai rumus yang kanan lagi. Di soal ini fx tambah h-nya yang mana? Ini kan ada fx tambah h min fx. Hah? Ini? Iya. Yang ini masuk ke sini? Enggak. Yang ini enggak ada h-nya. Pasti seluruhnya masuk ke yang ada h-nya. Yaitu sama dengan 1 ditambah h kuadrat min 1 ditambah h. Dengan x-nya berapa? 1 ya? Betul? Atau kalau saya tulis boleh pakai A mau pakai X sama aja. Jadi fx-nya apa? Hah? X kuadrat kurang X gitu. Udah bisa nebak pinteran. Coba kita lihat. Kemudian A-nya berapa? 1 ini ya. Si X tadi. Coba bener nggak dari sini saya masukin ke rumus yang ini. Bener nggak jadi soal semula? F aksen 1 adalah limit H mendekati 0 F 1 tambah H gitu kan menurut rumus ini min F1 dibagi H. Kalau saya hitung F1 tambah H adalah berapa? Ini 1 tambah H masukkan ke sini. Menjadi 1 limitnya ngilang. Limit H mendekati 0 1 ditambah H kuadrat min 1 min H itu ya. Ini X-nya diganti dengan 1 tambah H. Dikurangi F1 mana? 1 kuadrat min 1 ya. Dibagi H. Dan ini kalau disederhanakan sama balik dengan ini. Ya. Sama. Berarti betul gitu. Hah? Oh, iya iya. Nah, gitu. Rada susah ya ngebalik bahwa dikasih limit ini turunan dari fungsi apa di titik berapa gitu. Tapi udah gampang buat kamu ya. Tadi udah bisa. Satu lagi maaf. Tadi mah nggak dibahas. Kelas ini mah dibahas. Karena KBF-nya lebih susah. Yang B ya. Nah, yang B mah sebenarnya nggak ditandain karena saya nggak bisa. Jadi saya tanya dia tuh. Ini pakai rumus yang pertama ya. F aksen X adalah limit. Jangan ini. Di crop aja. T menuju X tadi kan udah ada. Mana? Ini ya. Yang udah saya ubah-ubah jadi ini. Sama aja itu. Tiga-tiganya. Gitu. Dan kita menggunakan ini mengakurkan bukan dengan yang ini karena ini T menuju X. Ini X menuju sebuah angka. Jadi saya pakainya ini. Dengan demikian ini kita langsung dapat A-nya berapa? Ini adalah turunan di titik berapa? 4 gitu ya. Ini kan turunan di titik B, X menuju B. Ini X menuju 4, turunan di 4. Fx-nya apa? Ini lihat. Fx min Fb. Kalau ini kebaca langsung. Ya Fx-nya ini. Akar X. Gampang yang B mah. Tuh dia lagi berpikir sama. Oke, kita lanjut lagi teorinya sekarang. Kemarin kita sampai aturan rantai. Ini soal-soalnya banyak. Coba kita bahas hari ini.
tadi kelas sebelumnya minta dibahas nomor A mah akan saya bahas. Dan 2 nomor lagi milih. Mereka milih F dan I. Kalian mau milih yang mana 2-nya lagi? Hah? GH. Karena yang ini bisa ngintip yang itu ya. Videonya gitu kan. Oke. Yang A dulu. Nah, saya akan jelaskannya agak bersusun gitu ya, nggak langsung supaya terlihat. Nah, ini ditanya Y aksen. Caranya kita lihat fungsi paling luar mana ini. Artinya yang dihitung terakhir kalau X-nya diberikan pangkat 4 kan. Jadi kita pandang seperti U pangkat 4. Turunannya 4U pangkat 3. Nah, ini sama lakukan itu. 4X kuadrat min 1 per X tambah 4. Itu yang dalam kurung itu U-nya. Pangkat 3 kali turunan si U-nya itu. Saya baru notasikan ini. Belum diturunkan. Gitu kerjanya aturan rantai ya. Baru saya turunkan ini. X kuadrat min 1 per X tambah 4 pangkat 3. Baru ini turunannya pakai pembagian. Turunan pembilang kali penyebut dikurangi pembilangnya tetap kali turunan penyebut 1 dibagi penyebut kuadrat. Nah, begitu tinggal disederhanakan aja ya. Gitu. Siapa yang udah paham? Nggak ada. Siapa yang belum paham? Yang perlu tuh yang belum paham. Kuning udah paham? Kamu namanya siapa? Delvia. Hah? Delvia. Delvia. Kenapa namanya Delvia? Sama, saya juga kenapa namanya Warsoma nggak tahu. Lanjut. Supaya nggak kelamaan. Tapi nomor mana? GH. G dulu kita ambil ya. Kenapa milih yang gampang? Dan mirip-mirip. Oke, yang G saya bahas. Ini saya punya F dari X kuadrat tambah 2. Jadi saya seolah-olah punya FU gitu ya. Mau diturunin ke X. Nah, maka ini sama dengan gitu ya. Males nulis soalnya lagi. Apa? Kalau F fungsi U. U-nya fungsi X. Maka df dx apa? Turun dulu F-nya ke U kan? Ya. Dikalikan turunan U-nya kan? du dx. Ya ini sama. Turunan F-nya terhadap itu jadi apa? Ya udah. F aksen dari X kuadrat tambah 2. Ingat, F aksen ini bukan df dx ya. F aksen di sini adalah df d dari X kuadrat tambah 2. Turunan terhadap X kuadrat tambah 2. Dikali turunan dalamnya lagi. Ya, kalau mau saya tulis rinci kali turunan terhadap X dari dalamnya. Oke. Jadi sama dengan lagi. Ya ini nggak tahu karena aturan fungsinya nggak tahu. Udah aja bilang gitu. Dikali 2X ditambah 0. Ya, turunin ini. Ini gimana? Ya biar udah nggak bisa diapa-apain. Karena fungsi F-nya nggak diberikan. Itu adalah turunan fungsi ini terhadap X. Itu
Lanjut lagi. Mau yang ini? Kok yang gampang milih teh? Ya sudah, mau G dan H saya bahas. Oke, ini. Turunan dari fungsi ini. Ini fungsi luarnya yang mana? Pangkat 2. Jadi 2 kali dalamnya ya. 1 ditambah F 2X gitu. Pangkat 1. Dikali turunan dalamnya. Rantai itu. Ditambah F 2X. Gitu. Sama dengan 2 kali 1 ditambah F 2X gitu. Ini 1 diturunkan jadi 0 ya. Saya kurung dulu. 0. F 2X diturunkan jadi apa? FU lagi. F aksen U ya. Dikali turunan dalamnya lagi, langsung aja ya kan udah sederhana. Sudah gitu aja. Nanti F2X-nya apa? Ya nggak tahu kan, belum diberikan fungsi F-nya. Oke. Bisa? Gampang ya? Gampang? Gampang gitu. Supaya nanti bisa ngasih kuis yang rada susah. Lanjut lagi saya. Ini banyak soal-soal nih. Buka aja karena banyak, nanti waktunya nggak cukup kalau harus ngegambar. Nggak mau manual aja. Oke. Ya, jadi manual aja kan, kalian lebih senang dijelasin manual gini. Rusuk sebuah kubus. Apa sebuah? Kubus itu sisinya semua sama ya. Paling nggak bisa saya tuh ngegambar tuh. Aduh. Gitu ya. Jadi ingat pengalaman menggambar saya. Oke, rusuk sebuah kubus bertambah dengan laju 16 cm per menit. Nah, soal seperti ini harus diberi, kita notasikan ya. Kan kita mau bekerja dengan fungsi. Jadi saya misalkan, misal S ini rusuk atau sisi ya, kubus. Ini S. Sama kalau kubusnya S. Nah, kalau dikatakan bertambah dengan laju sekian, artinya apa? Artinya apa? Artinya perubahan S terhadap waktu. Nah, perubahan S kalau laju itu turunan DS, DT. 16 kita punya. Tentukan laju perubahan volumenya pada saat sisinya 20. Nah, pada saat itu dipakainya nanti aja. Yang penting tentukan laju perubahan volumenya dulu. Setiap saat. Nanti terakhir baru dimasukkan saat S-nya 20, tinggal substitusi. Nah, dari mana mengukur laju perubahan volumenya? Atau ditanya dulu ya, yang A ditanya apa? Laju perubahan volume. Nah, saya notasikan. Misal volumenya V. Jadi yang ditanya apa? Ditanya dV dt gitu ya. Perubahan volume terhadap waktu tentunya. Saat, nanti saatnya mah dipakai belakangan lah. Saat S-nya 20. Dari mana mendapatkan dV dt?
kita tahunya ds dt. Dari sini ke sini nggak bisa langsung turunan dengan turunan. Jadi kita hubungkan dulu yang dihubungkan S dengan V-nya. Kita lihat hubungannya. V sama dengan S pangkat 3 gitu. Dari sini saya bisa ngitung hubungan turunannya. dV ds berapa? 3S kuadrat, nggak ada yang ngejawab saking mudahnya. Tapi yang ditanya bukan dV ds, dV dt. Ngitungnya gimana? Nah, V fungsi dari S. S-nya fungsi dari waktu. Tahunya dari mana fungsi waktu? Karena berubah terhadap waktu S-nya. Jadi pakai rantai. dV ds kali ds dt. Sama dengan 3S kuadrat dikali 16. Udah. Saat ini baru dipakai. Saat S-nya sama dengan 20, maka dV ds-nya sama dengan 3 kali 20 kuadrat kali 16. Beres. Tinggal dihitung. Paham tidak? Twing, berubah jadi T. Lanjut lagi. Yang B sendiri ya. Hanya merumuskan luas sama dengan apa, kemudian turunkan. Nah, yang ini. Perhatikan gambar roda piston di samping. Di samping maksudnya di pinggirnya ya. Bukan kayak orang di samping itu pakai samping. Samping tahu nggak? Kain yang dililit gitu ibu-ibu kan. Samping dililitkan gitu. Tapi bukan sarung ya. Samping. Ibu-ibu suka di samping. Sunda sih samping. Mungkin. Nah, perhatikan gambar roda piston ini. Roda, ini jari-jarinya satu. Berputar berlawanan jarum jam. Dengan laju sekian sudutnya per detik. 2 radian per detik. Jadi sedetik menempuh 2 radian. Pada saat T0, posisi P ini berada di titik 1,0 di sini. Nah, kalau ini berputar, berarti titik P koordinatnya berubah-ubah, betul? Koordinatnya berubah-ubah. Nah, tentukan katanya koordinat titik P setiap saat. Coba kita lihat gambarnya dulu, animasinya. Nggak keluar dia. Ini keluar tadi. Karena internetnya nggak jalan. Oke. Coba jari-jarinya satu dulu ya. Atau di sini saya perbesar aja jari-jarinya. Supaya kelihatan. Nah, roda piston ini putar gini. Awalnya P di sini. Kemudian ini gitu. Nah, gitu ya. Roda piston. Jadi ini rodanya berputar, pistonnya yang gerak. Titik Q-nya turun naik. Kalau di mobil atau di motor, ininya yang diledakkan, bahan bakarnya di dalam silindernya. Maka piston ini bergerak turun naik, menggerakkan gigi dari motor atau mobilnya. Gitu ya. Dan penghubung ini panjangnya tetap. Jarak PQ itu selalu sama dengan L gitu. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi. Kita lihat pertanyaannya. Tentukan koordinat titik P setiap saat. Nah, saya akan langsung buka aja. Paham soalnya? Jadi koordinat titik P itu ada X-nya, ada Y-nya. Jadi ditanya ini. Posisi titik P, tentu aja X-nya bergantung waktu, Y-nya juga bergantung waktu. Karena berputar. Nah, saya coba gimana merumuskannya kalau ini diketahui kecepatan sudutnya sekian. Laju berputarnya. Kita lihat, kalau T-nya sama dengan 1/4 detik. Berarti
si P menempuh sudut berapa? P tadinya di sini. Hah? Setengah radian ya. Ini setengah radian kan? Berapa nilai X-nya ini? Ini 1 tadi jari-jarinya. Ini berapa X-nya? Hah? Iya. Cos setengah derajat kan? Setengah radian, betul? Kan sudutnya setengah radian. Ya cos setengah. Gitu aja. Y-nya ini berapa Y-nya? Sin setengah. Kalau T-nya udah sampai setengah detik, posisi P berapa? Cos berapa? Cos 1 radian. Kan sudutnya menempuh 1 radian. Sin 1. Karena kecepatannya 2 radian per detik. Jadi kalau setengah detik, ya menempuh 1 radian. Kalau T-nya sembarang, posisi P berapa? Hah? Masa P, cos P? Hah? Ini seperempat, ininya ini. Ini. Apa? 2T ya. Y-nya sin 2T. Udah begitu saja yang A jawabnya. Pelajaran SMP. Enggak deh, SMP belum tahu kosin. Pelajaran SMA. Oke, jadi gitu. Setelah T detik, sudut yang ditempuh 2T. Maka posisinya ya cos 2T sin 2T. Udah? Bisa? Soal gampang gini masa nggak bisa? Gampang tapi rada aneh gitu ya. Oke? So, kalau mau tanya. Udah, itu yang A itu posisi P setiap saat ini. Tentukan ordinat dari titik Q. Kalau Q kita lihat X-nya selalu 0 ya. Karena dia hanya turun naik aja. Posisi X-nya selalu 0, Y-nya berubah-ubah. Nah, Y-nya itu ordinatnya. Gimana menghitung ordinat titik Q? Berarti saya harus menghitung panjang OQ, betul? Ini kan ordinat tuh ini. Jarak Y-nya kan? Jadi saya harus ngitung OQ setiap saat. Gimana mendapatkan OQ? Pakai garis pertolongan. Saya pecah di sini. Tarik dari P sejajar. Nah, maka OQ, ordinat titik Q itu OQ. OQ, atau saya sebut L di sini nih. L adalah OM ditambah MQ, betul? OM tambah MQ. OM berapa? Tadi kan sama dengan ini, tinggi ini. Y-nya si titik P kan? Sin 2T. MQ dapat dari mana? MQ. Pitagoras kan ini penghubungnya selalu 5. Akar 5 kuadrat dikurangi ini berapa? MP. Nah, begitu. Beres. Itu adalah ordinat titik Q setiap saat. Tentukan kecepatan gerak titik Q. Berarti turunan dari posisinya, betul? Tinggal ini diturunin. Nah, ini untuk akar saya belum nyampe rumusnya, tapi pakai aja. Kalau Y sama akar X, turunannya itu sama dengan apa? Ini X pangkat setengah, jadi setengah. X pangkat min setengah. Gitu ya. Jadi kalau di sini dihitung DL. Kok L kayak gitu sih? DL DT, ini yang C ya. Kecepatan titik Q itu turunan dari ini. Dia hanya ada Y-nya aja titik Q. Menjadi apa? Sin jadi apa? Cos 2T kali 2 ditambah akar tadi 1/2, 1/2
akar 25 min cos kuadrat 2T gitu. Kali apa? Ini dihapus dulu. Kali turunan dalamnya. Apa itu dalamnya tuh? Min 2. Hah? Enggak, jangan diturunin dulu, baru dinotasikan. Turunan ke T dari 25 min cos kuadrat 2T. Gitu. Baru kita hitung lagi. Cos 2T. 2-nya di depan aja. Kali T. Enggak kali, udah. Ditambah 1/2. 1/, akar 25 min cos kuadrat 2T. 25 diturunkan jadi 0 ya. Nah, cos kuadrat jadi apa? U kuadrat jadi 2U ya. Kali turunan dari cos 2T ya. Min sin. Min sin 2T kali lagi 2. Nah, atau saya buka langsung di sini. Ini yang atas adalah turunan dari cos kuadrat panjang. Cos kuadrat 2T. Begitu? Paham nggak ini teh? Aduh, kayak kayak di kuburan gini suasananya. Oke, ada pertanyaan. Ngitung ini. Sebut aja ini apa? P gitu ya. Saya mau nyari DP DT. Nah, ini saya tulis dulu sebagai 25 min cos kuadrat 2T pangkat setengah. Turunannya sesuatu pangkat setengah kayak X pangkat N gitu ya. Ini menjadi setengah kali pangkatnya dikurangi 1. Cos kuadrat 2T dikurangi 1 jadi min setengah. Paham sampai situ? Kali turunan dalamnya terhadap T. Turunan dalamnya yaitu 25 min cos kuadrat 2T. Sama dengan, ini capek nulis, crop aja. Ini sama. Nah, yang dalam coba turunin. Yang dalam. 25 turunannya apa? Enggak, yang ditanya sih itu. Dikurangi, ini kita pandang sebagai U pangkat 2. Turunannya 2 kali U pangkat 1. Gitu ya. Kali turunan dari U-nya. Ini yang U tuh cos 2T ya. So, kalau bingung ini nulisnya gini. Cos 2T pangkat 2. Nah, 2 kali cos 2T pangkat 1 kali turunan dalamnya lagi. Dari dalamnya itu ini ya. Cos 2T. Itu aturan rantai itu bersusun berapa kali, nggak tahu. Nah, hitung lagi. Sama dengan, copy paste, capek nulis panjang gini. Sampai sini di copy paste. Sama dengan turunan cos 2T apa? Cos sesuatu, turunannya sin, min sin. Min sin dikurung karena kali kurang 2T kali turunan dalamnya lagi 2. Gitu. Udah paham belum? Belum. Hah? Belum ya. Serius, paham nggak? Baju hitam, paham nggak?
Itu baju hitamnya kamu yang badannya gede. Hah? Kacamata, paham nggak? Kamu yang ngumpet di tembok? Oke. Semangat. Aduh, ini kurang semangat suasananya. Mesti gua guyur berjamaah dulu ya. Oke, lanjut lagi. Banyak soalnya ya. Mulai susah, mulai mikir gitu ya. Oke. Tuh, masih banyak. Oke. Saya ambil buka aja yang ini. Nanti yang ini kan saya harus manual. Nanti soalnya kan ada di sini lagi. 2 buah kapal bertolak dari titik yang sama. Anggap kapalnya juga berupa titik aja ya. Kapal A bergerak ke timur dengan laju sekian, 20 km per jam. Kapal B bergerak ke utara dengan laju 12. Seberapa cepat mereka berpisah pelan-pelan? Yang perlu harus tahu mata angin dulu ya. Soalnya dulu pernah di ujian ditanya arah timur laut, dia nggak tahu. Ya udah nggak bisa ngerjain soal gitu ya. Kalau mata angin tuh gimana sih? Yang atas utara, selatan, barat, timur gitu ya. Timur laut mana? Ini ya. Kalau Inggris sih gampang ya. North east gitu kan. Ya, utara timur gitu. Kalau kita timur laut gitu ya. Karena mungkin di Indonesia banyak laut. Ini apa? Hah? Apa? Dengara. Oh, Dengara mah murid saya. Ini? Barat daya, ini barat laut gitu ya. Oke. Harus tahu ya itu. Tapi ini hanya timur dan utara, jadi gampang. Coba kita gambarkan dulu. Kalau soal cerita gini harus diilustrasikan, kalau nggak kebayang. Saat T0, kedua kapal berada di titik asal nih ya. Tabrakan berarti kapalnya. Ya nggak apa-apa. Kapalnya berupa titik. Kapal A bergerak ke timur, kapal B ke utara. Masing-masing dengan kecepatan ini. Nah, pertanyaannya, seberapa cepat mereka berpisah? Artinya apa itu? Nggak usah pakai rumus dulu. Itu pakai apa? Berarti mengukur seberapa cepat jarak keduanya berubah, betul? Kapal A dan B, seberapa cepat berubah jaraknya? Kan makin lama makin jauh. Yang satu ke sini, ke mana? Ke timur, satu ke utara, makin lama kan makin jauh. Seberapa cepat makin jauhnya itu? Seberapa cepat mereka berpisah? Itu harus bisa ngeterjemahkan ya. Setelah 3 jamnya mah nanti aja. Kita ngitung pada saat T umum. Nah, untuk itu saya harus merumuskan jarak antara kedua kapal setiap saat ya. Tuh. Jadi kita lihat kalau T-nya udah T sebarang, posisi si A di mana, B di mana. Maka saya gambar gini. Misalkan kapal A udah bergerak sampai titik P setelah T jam. Kapal B ya udah maju juga setelah T jam. Nah, saya mau merumuskan jarak ini. Kalau jarak ini saya namakan L, maka yang ditanya adalah bukan L-nya. Seberapa cepatnya mereka berpisah. Jadi DL, DT. Nah, susah kan kadang-kadang menerjemahkan gitunya. Oke, jadi sebut jarak kedua pesawat. Kenapa jadi pesawat? Oh, kapalnya bisa terbang. Kapal. Kapal api kali ya. Oke. Gimana ngitungnya? Setelah T jam, gimana ngitung panjang ini?
Ya nanti sih ditanya DLDT ya. Tapi rumuskan dulu L-nya. L itu sama dengan akar dari OP kuadrat ditambah OQ kuadrat kan? OP berapa? Hah? FA tadi itu berapa? 20. 20 T ya ini. Yang ini 12 T. OP. Nah itu. Jadi L-nya saya bisa hitung ini. Dapat ini. Kalau dihitung ketemu ini. Saya hitung DLDT-nya sekarang kan yang ditanya DLDT. Seberapa cepat mereka berpisah kan? DLDT turunkan ya dapatnya konstanta setelah 3 jam berarti waktu T-nya 3 ya karena ini konstanta setelah 3 jam juga segitu. Jadi kecepatan berpisahnya setiap jam itu sebesar ini. Satuannya jam ya. Setiap 1 jam berpisahnya segini. Makin jauhnya. Sudah? Kenapa ini kayak kurang semangat ya mahasiswa teh? Lanjut. Oh, mau disalin. Lanjut lagi. Saya bahas mau yang 12 atau yang 13? Hah? Kelas tadi minta yang 13. Kalian mau yang mana? 12. Dan nanti bisa ngintip dari yang sana ya. 12 bilang nggak mau, satu aja. Nggak. Oh gampang, yang prinsip apit nomor 3, yang kelas sana lebih susah. Oke. Misalkan F0 ini F aksen 0, tentukan G aksen 0. Bila A bisa 12, yang 13 bisa cuma lebih panjang aja. Coba, saya punya Gx sama dengan cos dari Fx. Kita mandangnya Gx itu cos U gitu ya. Seolah di kepala Gx itu cos U. U-nya sendiri sama dengan Fx gitu ya. Jadi, bayangkan. Kalau bayangkan nggak ditulis ya. Dibayang-bayang aja. Tapi ditulis deh. Bayangkan Gx itu sebagai cos dari U dengan U-nya sendiri sama dengan Fx. Nah, gimana mendapatkan ini G aksen? G aksen itu notasinya apa? G aksen itu adalah sama dengan dg dx ya. Karena ini variabelnya di sini x. dg dx. Ngitungnya gimana ini? Pakai rantai? Jadi apa? Rumusnya dulu dg du kali du dx. dg du apa? Min sin u ya. Kali du dx df dx ya, nggak tahu f-nya kan nggak diberikan. Sama dengan min sin, kembalikan u-nya apa? Fx kali f aksen x gitu kan. Nah, baru dihitung sekarang angkanya. G aksen 0 berarti x-nya ganti 0. X-nya ganti 0. Min sin f 0 gitu. Kali f aksen 0. Sama dengan min sin f 0 berapa? 1 kali f aksen 0 sama dengan, ya ini enggak, angkanya nggak tahu, nggak istimewa. Sin 1 aja tulis. Sin 1 radian kita nggak tahu, nggak istimewa. Begitu ya. Oke? Lanjut. Nah, ini sebentar. 20 menit juga selesai. Kurang kali. Nah, berikutnya saya membahas turunan tingkat tinggi.
Maksudnya apa? Coba maksudnya gini. Kalau saya punya misalkan ini. Fx sama dengan X pangkat 3 tambah cos X. Ini kan turunannya apa? Kuadrat minus sin X. Kita lihat bahwa sebuah fungsi kalau diturunkan jadi fungsi yang baru kan? Dan ini bisa diturunkan lagi. Disebut turunan 2-nya. Nanti turunkan lagi turunan 3. Makanya turunan tingkat tinggi. Kemudian kita lihat f aksen X itu rumusnya adalah definisinya H menuju 0 Fx tambah H min Fx dibagi H gitu. Kira-kira turunan 2 jadi bentuknya apa? Limit H mendekat 0 dari apa? Ini isikan turunan satunya kan ini kan hasilnya fungsi namanya f aksen itu diturunkan lagi dibagi H itu ya dan seterusnya. Oke? Itu namanya turunan tingkat tinggi. Kenapa? Karena turunan tingkat tinggi itu di beberapa soal dipakai itu ya. Misalkan ini gerak partikel. Jarak tempuh kalau diturunkan kecepatan. Kalau diturunkan sekali lagi percepatan gitu ya. Ada juga masalah yang perlu sampai turunan 4 juga ada ya. Nah, itu dinamakan turunan tingkat tinggi. Ini udah tadi udah saya jelaskan. Turunan 2 ini udah tadi. Turunan 3 ininya turunan 2. Tapi kita nggak usah pakai inilah. Nanti pakai rumus turunan aja. Notasinya aja. Turunan 1, 2, 3 itu pakai aksen. Kalau udah turunan 4, pakai dikurung gini aja. Kayak pangkat tapi dikurung. Membedakan dengan pangkat 4. Jadi kalau turunan 50 itu jangan gini ya. Aduh. Alah lupa ngitung. Jadian lagi lupa ngitung. Nah gitu. Langsung aja kurung 50. Atau pakai Y aksen. Atau kalau pakai notasi D besar X ini turunan 2-nya D2, D3 itu ya, bukan pangkat ya, tapi turunan kesekian. Nah, kalau pakai DY DX notasinya gini. Jangan tanya saya kenapa gini. Tanya aja ke si Leibniz ya. Tanya di akhirat. Atau udah reinkarnasi dia jadi marmot. Ya. Tinggal soalnya aja, soalnya. Coba kita lihat soal ini. Sebentar, ini kenapa ada 2 ya ininya? Satu lagi apa ya? Nggak ada internet. Kita tering dulu. Sebentar. Balik ke soalnya. Ini. Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X dengan posisi tiap saat ini. Kapan katanya kecepatannya 0? Berarti kita harus ngitung kecepatannya dulu. Dari mana? Turunin aja ya. ds dt itu kecepatan. Kecepatan sama dengan S aksen atau ds dt. Tinggal turunin, mudah ya. Oke. Untuk ngitung kecepatannya 0 berarti ini sama kita buat sama dengan 0 betul? Oke. Kecepatan 0. Kalau ini 0 dia 3-nya nggak perlu karena yang perlu ininya aja. Saya faktorkan menjadi ini. Nah, berarti kecepatannya 0 saat T-nya 2 dan T-nya 6. Ya. Oke? Mudah sekali ini mah kalau di fisika nggak mungkin keluar soal gini. Kemudian yang berikutnya, kapan kecepatannya positif? Berarti kita cari tanda dari V ini kan. Ini V kan ini. Cari tandanya kapan dia positif. Sekalian yang ini, kapan dia bergerak mundur?
Yaitu kalau kecepatannya negatif, betul? Nah, maka saya bikin garis bilangan. Saya periksa ini tanda kecepatan ini. 3-nya nggak usah ikut. Untuk tanda ya cukup lihat ininya aja. Ini tadi udah difaktorkan. Dia pembuat nolnya di 2 dan di 6. Ini kenapa ada 0? Karena berangkatnya dari T sama 0. Jadi T negatif nggak diperhitungkan. Nah, kapan kecepatannya positif ya? Lihat periksa tanda ini aja. Jadi kecepatannya akan positif kalau T-nya di antara 0 sampai 2. Di 2 0, nggak positif di 2 0. Jadi 2-nya nggak masuk. Digabung 6 di 6 0. Jadi harus lebih besar 6. Dan kecepatannya negatif ini bergerak mundur kalau T-nya di antara 2 dan 6. Kapan percepatannya positif? Berarti saya turunkan lagi ya, ngitung percepatannya. Percepatannya turunan dari kecepatan ini. Atau dari sini aja, lebih gampang. 6T min 24, faktorkan. Dia akan positif kalau T-nya lebih besar dari 4 ya. Udah cuma gitu aja. Coba kita lihat geraknya. Ini geraknya hanya 1 dimensi. Kita lihat geraknya. Jangan, hitam dulu garis bilangannya. Ini garis bilangan. Kemudian saat T-nya 0, di mana posisi si partikel? T-nya 0. Hah? Waktu T-nya 0, S-nya berapa? Min 30. Berarti posisi. Ini saya gambar yang atas menyatakan T-nya, yang bawah menyatakan posisinya. Waktu T-nya 0, posisinya berada di min 30. Gitu ya. Kemudian dari T sampai 0 sampai 2 dia bergerak ke kanan, betul? Kenapa? Karena dari 0 sampai 2 dia bergerak ke kanan. Kenapa? Mikir, schooling aja nggak mikir. T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2, si partikel bergeraknya ke kanan. Karena kecepatannya positif. Ini kan tanda kecepatan. Waktu T-nya 2, berapa posisinya? Hah? Berapa? Hah? Posisinya 2 pangkat 3 min 12 kali 2 kuadrat tambah 36 kali 2 dikurangi 30 gitu kan? Sama dengan 2. Kalau udah dihitung tadi di kuliah sebelumnya. Ya. Jadi waktu T-nya 2, posisinya juga 2 di sumbu X. Jadi partikelnya gerak ke sana. Gitu ya. Dari 2 sampai 6 dia mundur. Karena kecepatannya negatif. Nah, saat T-nya sama dengan 6, berapa posisinya? Wah, susah ya. 12 kali 6 kuadrat ditambah 36 kali 6 min 30. Tadi udah dihitung di kuliah sebelumnya. Ini balik ke min 30. Jadi si partikel tuh dari sini balik lagi ke sana. Tapi di garis yang sama ya. Balik lagi. Gitu. Tadinya ke sini. Dari min 30 balik ke sampai posisi 2. Balik lagi ke min 30. Saya gambar gitu aja. Setelah itu 6 ke atas, kecepatannya positif lagi. Jadi ke kanan lagi. Nah, selanjutnya ke kanan terus. Sampai ke akhirat. Ya. Oke, situasi gerakannya seperti itu.
Yang ininya nggak usah lah, nggak usah ini, nggak usah. Saya menggambarkan ini grafik kecepatannya. Gitu ya. Atau mau dibahas ini, nggak usah lah. Lihat sendiri dan pelajari, kalau nggak paham boleh nanya di pertemuan berikutnya. Oke, hari ini kuliahnya selesai untuk hari ini.